Saudara, kami ulang kembali berita-berita di sekitar Semarang pilihan kami hari ini. Antrian panjang tampak saat ratusan warga menyerbu operasi pasar minyak goreng murah di Mojosongo, Kota Solo. Tolak kebijakan pelarangan kelebihan muatan dan dimensi, ratusan sopir truk unjuk rasa di jalur perbatasan Kota Semarang menuju Kabupaten Semarang. Sejumlah warga Ngawen di Kabupaten Klaten mendadak jadi jutawan usai menerima uang ganti rugi proyek tol Yogyakarta-Solo. Satuan Reskrim Kepolisian Resor Klaten menangkap Wahyu Utomo, pencuri yang beraksi dalam rumah kosong di wilayah Kalikotes. Tersangka ditangkap polisi di Karanganyar. Saat pencurian, kondisi rumah sedang sepi karena ditinggal pergi pemiliknya. Modus pelaku mencongkel pintu rumah menggunakan alat pahat. Selanjutnya tersangka menggasok perhiasan emas hingga ponsel. Akibatnya korban mengalami kerugian 35 juta rupiah. Berdasarkan penyelidikan, pelaku 4 kali mencuri dalam rumah kosong di Klaten. Uang hasil kejahatan digunakan tersangka untuk membayar utang dan membeli mobil. Mengambil perhiasan dan alat elektronik berupa TV, merek LG, dan Samsung Galaxy J7 yang berada di meja rias milik korban. Tersangka dijerat pasal pencurian dengan pemberatan sehingga terancam 9 tahun penjara. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti alat pahat, surat perhiasan emas, motor, dan mobil. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Sejumlah warga Ngawen, Kabupaten Klaten mendadak jadi jutawan setelah menerima uang ganti rugi pembangunan jalan tol Yogyakarta-Solo. Menurut salah seorang warga bernama Tudiman, tanahnya terdampak jalan tol seluas 868 meter persegi dengan nilai penggantian 2,3 miliar rupiah. Uang penggantian akan dibagi kepada 6 saudaranya. Selain itu, uang ganti rugi juga akan digunakan untuk kembali membeli pekarangan dan kuliah anaknya. Tugiman tidak berencana membeli kendaraan karena sudah memiliki mobil di rumahnya. Berapa, Pak? 2M berapa itu? 2M. Tapi nanti dibagi dengan keluarga. 5 bersaudara. 6 bersaudara. Oh, 6 bersaudara. Kalau sehari-hari napa niki ngastonipun Bapak? Saya PNS. Oh, PNS. Juga yang nawari mobil juga, Pak? Oh, belum. Sudah punya gerobak sudah. Oh. Jadi ini nilai uang penggantinya ini untuk pekarangan lagi dan nanti ya saudaranya untuk membayar sekolah kuliah. Oh, okay. Pembayaran uang ganti rugi proyek jalan tol diberikan kepada warga di 3 desa, yakni Desa Senen sebanyak 4 bidang tanah, Desa PP sebanyak 23 bidang tanah, dan Desa Manjungan sebanyak 18 bidang tanah. Total nilai pembayaran di 3 desa sekitar 45 miliar rupiah. Ini mencairkan uang ganti kerugian 3 desa, meliputi Desa Senden 4 bidang, terus Desa PP itu ada 23 bidang dan Desa Manjungan ada 18 bidang. Nilai total yang dicairkan untuk hari ini kurang lebih 45 miliar. Hingga kini total pembayaran uang ganti rugi proyek jalan tol Yogyakarta-Solo di Kabupaten Klaten meliputi sejumlah tanah yang tersebar di 5 kecamatan, yakni Polan Harjo, Karanganom, Ceper, Ngawen, dan Delanggu. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Berbagai cara dilakukan agar warga mulai peduli pada masalah sampah di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka. Para pelajar SMP Lazuardi Solo belajar membuat sabun memanfaatkan minyak goreng bekas dan cangkang telur. Para guru memberikan bimbingan dan pendampingan selama para siswa berkreasi. Proses membuat sabun batangan cukup sederhana. Limbah minyak goreng dicampur dengan bubuk soda api, cairan pengharum dan pewarna. Selanjutnya cairan dituangkan ke dalam cetakan lalu didiamkan selama 10 menit sebelum menghasilkan sabun. Kegiatan ini disambut antusias para siswa. Ini adalah cara para siswa memperingati Hari Peduli Sampah Nasional.
Susah nggak tadi prosesnya kalau ngikutinnya tadi? Nggak susah, cuma mungkin bahan-bahannya aja yang seperti tadi soda api itu mungkin sulit. Sebelumnya udah tahu belum kalau minyak jelantah itu bisa dimanfaatkan? Belum, karena ya mungkin kan biasanya langsung dibuang. Indonesia itu sampah itu per tahun sudah 67 juta ton dan 30%-nya itu adalah sampah rumah tangga. Nah, hari ini anak-anak kita ajarkan untuk mengolah sampah rumah tangga menjadi barang yang bermanfaat. Di Kota Salatiga, para pegiat lingkungan dan pemerintah kota mengkampanyekan pengolahan sampah dengan membagi alat pengolah sampah dan menampilkan kostum yang didaur ulang dari limbah sampah. Sejumlah tempat sampah kotor juga disemprot ekoenzim agar warga terbebas dari penyakit. Cara ini diharapkan bisa mengedukasi warga untuk mengatasi 90 ton sampah setiap hari di Kota Salatiga. Persoalan sampah ini menjadi bahan untuk dipikirkan semuanya pihak, karena problem sampah ini problem real bagi kami dan mungkin juga kita semuanya. Kami berharap bahwa kesadaran untuk mengelola sampah dengan baik ini menjadi komitmen kita bersama. Hari Peduli Sampah Nasional jatuh setiap tanggal 21 Februari untuk mengenang insiden TPA Lui Gajah Cimahi di Jawa Barat tanggal 21 Februari 2005. Pada hari itu, gunungan sampah TPA meledak akibat curah hujan tinggi dan ledakan gas metan sehingga merenggut 100 nyawa. Heri Prasetyo dan Yulianto melaporkan dari Kota Solo dan Salatiga. Diduga karena pengait terlepas, truk ngandeng bermuatan kapas terguling di Jalan Pemuda jalur Pantura Pekalongan Senin sore. Truk ini tengah melaju menuju Kota Semarang. Setiba di lokasi tikungan, sopir diberitahu pengendara motor bila bagian gandengan truk oleng. Spontan sopir mengerem truk hingga bagian gandengannya terlepas dan terguling. Truk ini bermuatan kapas. Dia berangkat dari Tangerang, rencana akan menuju ke Semarang. Ya, informasi awal, ini truk gandeng, jadi pengait antara truk yang utama dengan gandengan itu terlepas, sehingga pada saat agak menikung sedikit, yang bagian belakang oleng, sehingga mengakibatkan terguling. Kecelakaan membuat arus lalu lintas Pantura Pekalongan tersendat selama proses evakuasi. Polisi masih menyelidiki dugaan truk kelebihan muatan. Sementara untuk mencegah kecelakaan, petugas gabungan merazia truk kelebihan muatan dan ukuran melebihi aturan atau truk over dimension overloading atau odol di Klaten Senin siang. Petugas mendapati belasan truk yang melanggar karena membawa muatan berlebih. Razia truk over kapasitas telah digelar hampir 2 pekan dari tanggal 7 hingga 21 Februari. Petugas telah menindak dan menilang 146 truk yang bermuatan lebih. Sebelum-sebelumnya sudah banyak sekali yang kendaraan-kendaraan angkutan khususnya truk itu yang remnya blong, bahkan mungkin tidak terkendali karena kelebihan muatan dan juga kelebihan dimensi. Otomatis kelebihan dimensi, baknya terlalu panjang, ya dia isi muatan yang berlebih, seperti itu. Mereka membuat dimensi berlebih agar bisa mengangkut muatan secara berlebih, seperti itu kan. Razia serupa akan digelar di sejumlah jalan lain karena kecelakaan yang melibatkan truk bermuatan melebihi kapasitas kerap terjadi. Kuncoro Wijayanto dan Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Pekalongan dan Klaten. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Janet Lee mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.